yang disebut sebagai sarang, itu sarang dari tadi ya transnasional dan segala macam, kemudian ada HK, Saibaba, kemudian Veda Posana Asam. Ya, katanya ada banyak pandita yang menjadi pengurus dari PHDI Bali. Apakah benar ini Pak? Veda Posana Asam ini gimana bisa posisi Veda Posana Asam ini Pak Ketua di PHDI Bali ya? Ya. Kembali lagi yang sampaikan tadi, ayo kita diskusi. Ya, dalam hal ini, kalaupun dituduh bahwa PHDI Provinsi Bali yang sekarang terutama Paruman Panditanya terpapar, ya mudah-mudahan saya salah menilai. Sebagian besar, karena ini kan Pandita ini berdomisili di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kalaupun yang berdomisili di kota Denpasar, yang dekat-dekat Badung itu saya sudah jamin, karena saya sendiri yang melakukan diksa pariksa. Tatanan tentang diksa pariksa sesuai dengan sastra yang ada, ugar-ugar yang ada, sesuai dengan Bisamon nomor 2 tahun 2003, Bisamon nomor 3 tahun 2003, Bisamon nomor 4 tahun 2005. Karena segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan kebenaran, kebaikan, dan aturan yang ada. Kan itu nggak boleh, nggak sembarangan. Saya akan tunjukkan bukti apakah benar-benar Parisade melaksanakan tugasnya diksa pariksa. Ya, ada 2 kabupaten yang saya akan sampaikan buktinya. Ya, tentang diksa pariksa itu saya akan buktikan ada pandit-pandit bodong, pandit kolektif dari BPA. Iya. Begini. Yang bersangkutan, saya lupa, tapi beliau mengatakan sudah 7 tahun pernah melamar menjadi Sulinge melalui Parisade. Iya. Parisade melakukan diksa pariksa ke rumahnya. Udah? Iya. Rumahnya. Tetapi oleh Parisade pada waktu diksa pariksa itu dianggap belum memenuhi syarat. Oh, nggih. Nah, sehingga Parisade tidak melanjutkan upacara pediksaan itu karena diksa pariksa awal sudah tidak memenuhi syarat. Ini dari Sulingnya yang mengadakan tes, bukan saya tesnya, dari Sulingnya. Surat menyurat pun saya protes dari pendesa tempat saya protes karena pendesa kok cepat-cepat menandatangani kan begitu. Akhirnya saya dapat masukan bahwa mereka tidak tahu bahwa itu untuk diksa pariksa. Ingat ini, Parisade tidak meluluskan pada waktu diksa pariksa baru sama. Ya, berarti tanggal 30 September 2015 nih kan? Terus beliaunya datang setelah beliau berkali-kali datang ke kantor minta SK, saya tidak layani karena saya menganggap dia tidak pernah lulus gitu. Oh ya. Beliaunya mungkin beliaunya kesal atau bagaimana akhirnya, sehingga terakhir habis saya memberikan dharma wacana di Sidang Gunung pada waktu seorang masuk Bawati, besoknya tuh bapaknya datang ke kantor karena saya bilang, saya walaupun saya keras tapi hati saya selembut salju. Saya ngomong itulah datang beliaunya datang ke kantor menunggu saya sampai lebih dari 1 jam. Saya nggak tahu katanya. Pertanyaan saya pertama itu sederhana, weh ada ngaling sila sarang gitu yang didiat. Nah dari sana saya tahu bahwa beliau sudah tidak sesuai orang Sulingnya keluar bekerja sendiri atau sepeda motor. Waduh. Dari sana saya Terus saya bilang, itu gimana? Akhirnya tanggal 29 duluan kita 100 udah duluan kan dia. Saya belakangan nyusul enggak lah tuh bang gitu. Enggak lah tuh bang, punya anak kesini diteleponin terus, ayo nak gitu.
Ratu saya bawa apa? Dia bawa apa Ratu? Nggak usah, bawa badan aja gitu. Datang ke Bali ternyata ratusnya pun semuanya kain. Coba itu bukan saya lihat. Oh. Kain-kain tuh. Ya akhirnya terus apa-apa kelengkapan. Nana cuma ini katanya bawa kain putih aja 12 meter gitu. 6 meter. Iya 33, 6, 12 meter gitu. Ini bawa itu aja katanya. Enggak boleh yang lain. Karena bawa badan aja gitu. Oh. Nah, bawa badan saya nggak ngerti apa-apa. Upacara terus disuruh ikut mulai. Waktu itu apa namanya? Rame ya, kadang kolektif soalnya. Rame. Pengarahan lah kan. Itu. Sampai saat ini Pandita ada pegang semacam ijazah enggak atau sertifikat yang diberikan dari? Ada. Nggak ada ya? Ada. Ya? Ada. Dari mana itu? Dari yayasan ya? Dari WPA. Ya dari WPA biasanya menerbitkan sertifikat. Tapi kalau izin itu semestinya kan dari Parisade nih. Ini prosedur yang saya tanyakan ini. Sertifikat WPA memang banyak. Itu memang menerbitkan SK juga. Tapi ada juga dari PHDI menyatakan bahwa Pandita maksudnya ada, saya nggak nyari. Ada PHDI kan menyatakan. Ada juga. Kalsel. Ada. Oh, ada pegang SK-nya? Ada. Oh, ya saya perlu lihat itu. Karena tanggalnya. Nanti nyari, saya tuh udah enggak nyari. Oh ya, oke. Karena ini saya ini enggak kayak di Bali kan Pandita ini kalau kita di sini kewajiban kan bentuk pasrama, saya mendidik anak-anak tersedia, mantar-mantar itu aja, baca doa, mengajarkan ajaran ini, jadi tidak sebesar kayak di Bali. Ya benar-benar. Tapi kalau statusnya Pandita itu udah secara nasional. Dijadikan Pandita itu kan udah milik umum, milik umat semuanya. Iya, milik umum. Ya. Iya, tapi kami kan ini juga kami juga keterbatasan, kami tidak mau nanti salah langkah, Pak. Jadi kami harus Dayak aja, Pak. Ini mohon maaf ini Pandita untuk kebaikan bersama. Kebetulan dari prosedur itu saya sudah temukan juga di Kalimantan yang satu letting juga dengan Pandita Komari. SK-nya saya sudah dapatkan itu dari Kalseng. Siapa yang satu letting dengan saya? Siapa di Kalimantan? Nggak ada. Kalimantan sendiri. Sendiri? Nggak ada juga yang Kalsel, PHDI Kalsel dan PHDI Kabupaten. Apa namanya itu? Enggak, jadi gini, yang pertama untuk umat Dayak itu saya satu-satunya. Setelah itu kan saya 2015, 2017 saya bawa lagi 5 pasang Pandita ke Bali karena mereka memang Balian, memang mereka tokoh umat. Tujuan saya agar umat Hindu yang di kampung, masyarakat yang tidak mengenal agama itu, setelah orang yang ditokohkan itu menjadi Pandita, jadi panutan, mereka tidak segan untuk tidak takut untuk ragu menjadi orang Hindu. Itu aja tujuan kita. Pandita Komari tahu nggak bahwa Sri Begawan Yogananda itu kan nabe tapak istilahnya ya, kan paham nabe tapak guru langsung ya? Ya. Itu kan punya istri. Ya. Istrinya kan tidak ikut medikse itu. Oh, nggak tahu ya. Itu kalau di Hindu itu tidak sah itu. Kalau ini Pak, makanya saya tidak ikut berbincang yang bagaimana Pandita sah dan tidak. Bagi kami itu, jadi bagi kami pribadi gitu. Ya Pandita. Pribadi kita udah ibaratnya orang mandi itu udah pakai sabun udah bersih, jadi kami tidak mau permasalahan orang mau pakai, orang mau enggak gitu bahasanya ya up to you gitu. Yang penting saya di sini menjalankan agar Hindu itu banyak, jangan seperti Muslim dan Kristen. Itu tidak kunci saya. Makanya acungkan jempol. Selalu action gitu di grup di mana gitu, upacara-upacara kan saya nggak pernah tampilkan. Saya memang ke guru aja gitu, hanya ngajar aja. Ya. Kalau misinya dan niatnya Pandita Komari untuk ngajar, itu siapapun boleh tanpa menjadi pandita.
itu luar biasa. Cuman sekarang ini kan dengan menjadi pandita, kemudian karena aturan dari pandita itu sama dengan sulinggi, harus itu didikse parikse oleh PHDI setempat. Jadi gini, kemarin itu Pak mau berangkat itu kita sudah diksa pariksa sudah itu yang 5 cabang semua, yang pandita cabang ke Bali itu yang sudah pandita Kumari. Baru. Yang pandita Kumari. Yang pandita Kumari kan nggak ada dulunya di situ. PHDI kan sudah juga udah tahu semua. Ya. PHDI di rumah saya tidur semua. Terima kasih. Itu yang lainnya yang 5 itu nanti itu. Yang saya ingin tanyakan ke Pandita Kumari, khusus Pandita Kumari, kan tadi udah cerita, jadi dipanggil. Jadi gini Pak, kami nggak ngerti, kami kan tidak apa jadi pandita. Jadi suami saya di Kalsel tahu, mereka semua mengantarkan kita berangkat semua. PHDI kabupaten kan suami saya sendiri. Begini, dalam prosedur yang ditetapkan diantar sampai bandara itu bukan berarti rekomendasi. Tidak, jadi kami Pak tidak membahas itu, saya tidak terpikir itu dulu, saya aja. Oh gitu. Berangkat ke Bali itu aja nggak ingin sebenarnya, cuma udah apa sih ini gitu loh. Jadi apapun itu yang bahas, makanya saya tidak ikut, ya udah diakui tidak, nggak ada apa gitu, saya juga nggak apa gitu, nggak ada mempengaruhi apapun, tidak. Misalnya nggak sah, ya sudah, jadi nggak bisa pakai pandita, nggak ribet bagi saya itu, nggak salah gitu loh Pak. Paham itu pandita, saya paham. Cuman sekarang apalagi saya lihat data pandita ada di Sabu Pandita di PHDI. Itu juga yang milik bukan saya Pak, mereka yang di pusat yang ini, saya nggak minta juga, nggak mencalonkan juga. Nggak gitu mencalonkan, tapi kan duduk di sana pandita. Iya, dari pandita menerima bukan saya Pak. Yang menerima kita kan dari 2 periode sudah Pak. 2 periode. Nah, sekarang begini. Bukan baru ini Pak. Di Separise tidak ada. Di Separise tidak ada. Itu kalau ketetapan Sabu Pandita dan PHDI, Pak Wisnu Bawatanayu, dia sudah tahu. Okay. Kalau tidak ada di Separise, itu tidak sah jadi pandita. Enggak sah, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Enggak, itu artinya ini kita bicara karena apa, seorang pandita dan saya juga walake, artinya kepingin tahu, artinya secara administrasi. Enggak apa-apa Pak, enggak sah hari ini Gen. Enggak apa-apa juga ya Pak ya. Katanya kita enggak ada diksa pariksa, enggak sah jadi pandita. Enggak apa-apa juga. Cabut aja kata suami saya, dia marah. Nah, saya tidak berhak untuk mencabut. Enggak, udah aja Pak. Terima kasih Pak. Makasih dari panjang. Nabenya yang itu. Makasih Pak. Oke. Larangan kita akan melaksanakan sudah sesuai dengan Iya, sesuai Bali itu, semua mekanisme itu udah kita tempuh. Satyam berada program dikse tapo brahmoyadnya pratiwidara yanti. Nah, artinya kebenaran itu harus kita tegakkan. Kebenaran menurut siapa? Bukan menurut Pak Nyoman, bukan menurut Pak Putu, bukan menurut saya. Kebenaran menurut Reta, hukum alam itu sendiri, ugar-ugar undang-undang itu sendiri yang sudah kita laksanakan. Satya berada hukum dikse, penyucian diri itu harus mutlak itu dilaksanakan. Dikse bukan dalam artian dikse Dwijati aja. Dikse pembersihan secara skala dan niskala. Skalanya penampilan kita mungkin ya biar bersih lah, biar keren dikit ya. Ya. Ini ada surat dari PHDI yang didatangani oleh Profesor Dr. Deres I Gusti Ngurah Sudiana MSI dan I Putu Wirate Dwikora SH selaku Sekretaris PHDI, surat tertanggal 3 Oktober 2018. Ini penegasan tentang proses dikse parikse yang dilakukan. Tadi disampaikan bahwa itu tentang penyiksaan, penyucian diri untuk diri sendiri atau untuk umat. Nah, makanya di sini kalau ingin duduk di dalam Sabu atau Sabu Pandita harus memenuhi syarat ini. Bagaimanakah seorang sulinggi, apakah itu sulinggi sah atau tidak?
saya keluarkan ini surat dari PHDI yang isinya satu, seluruh calon pandite atau sulingge wajib didikse pariksa oleh PHDI di daerahnya. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang dikse pariksa kolektif yang tidak melakukan dikse pariksa? PHDI dilibatkan, akan tapi PHDI hanya diundang, menghadiri saja, hanya mendokumentasikan saja. Apakah itu sah sebagai seorang sulingge yang duduk di lembaga kita, yaitu Parisade, duduk di Sabu Pandite, baik itu di pusat maupun di daerah, di provinsi? Saya akan buktikan bahwa itu tidak melalui dikse pariksa atau ketentuan seperti ini. Bagaimana di poin 2 telah menyebutkan jika calon pandite atau sulingge melakukan dikse pariksa bukan oleh PHDI, maka bukan termasuk sulingge yang sah. Tolong dicamkan. Biar milenial. Pak Ketua di Banyumas ring PHDI dan Pasar Lamanya sudah melaksanakan dikse pariksa, bagaimana kemudian pandita ini sudah prosesnya sudah sesuai dengan resto Bali. Dan bahkan ada yang kita tunda kalau tidak sesuai, karena melarang orang untuk melaksanakan dikse duriati apot galau itu sendiri kan nggak boleh. Dan ke depan di PHDI Bali akan juga melaksanakan. Ya harus itu, nggak boleh nggak sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, kebenaran itu sesuai dengan hukum alam dan sesuai dengan aturan harus kita laksanakan. Tapi kalau begitu nanti kalau ada misalnya pandita yang dikatakanlah diduga dicurigai bagian dari hasil dari dikse massal, beda busana asam, kalau itu ditolak oleh masyarakat, siap untuk katakanlah dievaluasi melalui diskusi, Pak. Iya, pasti kita evaluasi, tapi kita nggak boleh melarang mereka. Tapi kalau duduk di Parisade, di lembaga yang terhormat itu udah barang tentu kita akan evaluasi. Iya, pasti nih nggak boleh nggak, karena ya berkenaan dengan akan dievaluasi. Saya tunjukkan satu pandit yang tidak melakukan dikse pariksa, yaitu Pandita Kumari yang sudah duduk di periode PHDI Bapak Wisnu Bawatanaya. Saya buktikan bahwa dia tanpa melalui dikse pariksa bukanlah sulingge yang sah. Bukan dievaluasi, harus keluarkan dari Sabu Pandita. Masih banyak lagi yang akan saya tampilkan. Sabar, ya, buktikan. Masih banyak bukti yang saya pegang. Saya akan tunjukkan bukti-buktinya. Selamat menyimak. Sesuai dengan tatanan yang ada, seperti apa yang saya sampaikan, bahwa itulah penyangga dunia ini yang merupakan wajib dilaksanakan harga mati. Satya Brata program Diksa Tapabrahma Yadi Pratiwi Daryanti itu merupakan wujud penyangga dunia. Kalau itu tidak diterapkan, salah satu saja tidak diterapkan, dunia ini akan goncang. Jegwo bumi Bali, demikian. Karena beda usaha asal tidak berkantor di sini, Pak? Oh enggak, dulu memang sekarang isu yang berkembang kan katanya Weda Husana. Iya, itu berkantor di PHD dulu. Sebelum saya sebagai pengurus PHDI lah, orang dikatakan ketua di Bali, katanya sih pernah pinjam alamat untuk menerima surat-surat dari luar. Tapi itu pun nggak ada hitungan, apalagi tahun hari pun nggak begitu, nggak ada hitungan bulan, mereka cuma pinjam alamat sementara dan nggak ada yang ngantor sini, pinjam alamat nggak ada. Dan setelah itu berapa hari udah nggak ada di sini. Kemudian itulah yang perlu kita klarifikasi. Ayo kita sama-sama mencarikan solusi, diskusi, mencarikan solusi yang terbaik untuk umat Hindu. Ya. Itu yang solusinya adalah keterbukaan agar Yayasan Weda Posana menyampaikan laporan seluruh barang cetakannya melalui massal yang memiliki surat izin dikse pariksa dan yang tidak, harus terbuka. PHD juga begitu, harus menyampaikan laporan inventarisasi
terhadap pandit-pandit diksi kolektif oleh Yayasan Weda Pawasana. Saya akan tampilkan data fakta berikut ini. Dan bila mana ditemukan sulingge-sulingge pandita-pandita kolektif yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan, agar berani dong mengeluarkan mereka dari sabu pandita baik di pusat maupun daerah, dan berani menyatakan bahwa seluruh pandita-pandita yang tidak melakukan dikse parikse di daerahnya tempat atau PAD setempat itu harus diinventarisasi, dan berani menyatakan itu adalah pandita abal-abal alias bodong alias pandita tidak sah menurut Hindu sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku saat ini, karena surat itu belum dicabut. Saya akan buktikan. Satu lagi, ketentuan diksi parikse wajib suami istri. Saya akan buktikan. Banyak pandit-pandit yang mendiksi sendirian, bahkan artinya tidak didampingi oleh seorang istri. Apa pendapatnya? Pandit sah atau tidak? Berikut ini bukti dan fakta. Selamat menyimak. Utama ya Pak Ketua ya. Yeah. Mungkin sebagai penutup, karena waktu kita sudah mau habis Pak Ketua, Pak Nyoman, apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan terutama kepada umat ya, umat Hindu dan kemudian seluruh komponen mungkin yang selama ini yang baik ada di dalam organ dari PHD ini maupun yang berseberangan selama ini, apa yang ingin Pak Nyoman sampaikan pesannya Pak? Sekali lagi yang mengajak, menghimbau dan memohon untuk semua umat Hindu yang ada di Nusantara ini, utama yang ada di Bali. Ayo kita sama-sama membangun Hindu ini biar bisa bersaing di kancah nasional, internasional. Caranya gimana? Terapkan aturan yang ada. Tugas kita utama sebagai umat Hindu adalah mengaji, belajar. Itu kewajiban kita semua, siapapun itu tanpa kecuali. Tugas utama adalah mengaji, belajar. Dan saya ingat kemarin dalam Dharma Sandi Nasional, pesan dari Bapak WBT yang dikutip tulisan dari Raden Ajeng Kartini. Agama menjauhkan kita dari dosa. Karena demikian itu harus kita implementasikan. Berarti kita beragama ini kita menghindari harus dosa-dosa itu biar lepas. Tapi bagaimana dosa itu ada dilakukan mengatasnamakan agama. Nah, itulah yang harus kita lawan. Kita harus perangi dan mengatasnamakan agama untuk berbuat dosa. Intinya, ayo kita sama-sama umat Hindu Sedharma, ayo kita berkolaborasi, diskusi untuk memajukan Hindu yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Bali. Baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan kita berharap tentu kalau kita berpandangan bahwa umat Hindu memang harus menyatukan visi misinya. Kalau ada perbedaan-perbedaan, saya sepakat untuk kita berdiskusi ya. Memang butuh waktu, butuh waktu, butuh kesadaran. Saya kira kita semua harus melakukan itu, sehingga yang terbaiklah yang buat umat yang harus kita